Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Fatmasari, NPM 202151503. Saya dari kelas C, jurusan Pendidikan Matematika. Video pembelajaran ini merupakan pemenuhan tugas mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Pak Dedi Nurjamil, DRS MPD. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai aljabar. Aljabar. Bentuk aljabar memuat simbol-simbol yang menyatakan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Bentuk umum aljabar memuat gabungan antara bilangan dengan peubah atau variabel. Pada bentuk aljabar, istilah yang umum digunakan adalah variabel, koefisien, konstanta, suku, dan faktor. Sama halnya dengan bilangan bulat, operasi hitung pada bentuk aljabar antara lain penjumlahan, pengurangan, perpangkatan, perkalian, dan pembagian. Bila operasi aljabar yang digunakan adalah penjumlahan dan pengurangan, maka masing-masing unsurnya disebut suku. Bila operasi aljabar yang digunakan adalah perkalian, maka masing-masing unsurnya disebut faktor. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian koefisien, variabel, konstanta, dan suku. Yang pertama adalah variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel disebut juga peubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil A, B, C, sampai Z. Contoh, suatu bilangan jika dikalikan 5, kemudian dikurangi 3, hasilnya adalah 12. Buatlah bentuk persamaannya. Jawab. Misalkan bilangan tersebut X, berarti 5X dikurangi 3 sama dengan 12, di mana X ini merupakan variabel. Yang kedua ada konstanta. Suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel disebut konstanta. Contoh, tentukan konstanta pada bentuk aljabar berikut. A, 2x kuadrat ditambah 3xy ditambah 7x dikurangi y dikurangi 8. B, 3 dikurangi 4x kuadrat dikurangi x. Jawab. A. Konstanta adalah suku yang tidak memuat variabel, sehingga konstanta dari 2x kuadrat ditambah 3xy ditambah 7x dikurangi y dikurangi 8 adalah negatif 8. Bagian B, konstanta dari 3 dikurangi 4x kuadrat dikurangi x adalah 3. Yang ketiga ada koefisien. Koefisien pada bentuk aljabar adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Contoh, tentukan koefisien x pada bentuk aljabar berikut. A, 5x kuadrat y ditambah 3x. B, 2x kuadrat ditambah 6x dikurangi 3. Jawab. Koefisien x dari 5x kuadrat y ditambah 3x adalah 3. B.
Koefisien X dari 2X kuadrat ditambah 6X dikurangi 3 adalah 6. Yang keempat adalah suku. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada sebuah bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. A. Suku 1 adalah bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Contoh, 3X 4A kuadrat atau negatif 2AB. Kemudian B, suku 2 adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh satu operasi jumlah atau selisih. Contoh, A kuadrat ditambah 2 atau X ditambah 2Y atau 3X kuadrat dikurangi 5X. Bagian C, suku 3. Suku 3 adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh dua operasi jumlah atau selisih. Selanjutnya adalah operasi bentuk aljabar. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Pada bentuk aljabar, operasi penjumlahan dan pengurangan hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Jumlahkan atau kurangkan koefisien pada suku-suku yang sejenis. Contoh, tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar berikut. A. Negatif 4AX ditambah 7AX. B. 2X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 ditambah 4X kuadrat dikurangi 5X ditambah 1. C. 3A kuadrat ditambah 5 dikurangi 4A kuadrat dikurangi 3A ditambah 2. Penyelesaian. A. Negatif 4AX ditambah 7AX, di mana variabelnya itu sudah sama, yaitu menggunakan variabel AX. Maka tinggal kita jumlahkan koefisiennya, yaitu negatif 4 ditambah 7. Jawabannya adalah 3AX. B. 2X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 ditambah 4X kuadrat dikurangi 5X ditambah 1. Kemudian kita buka tanda kurungnya, lalu kita kelompokkan dengan variabel-variabel yang sejenis. X kuadrat dengan X kuadrat, X dengan X, serta konstanta dengan konstanta. Setelah itu, kita jumlahkan koefisien. Dari X kuadrat, koefisiennya adalah 2 ditambah 4, menjadi 6. Dari koefisien X, negatif 3 dikurangi 5, yaitu negatif 8X, dan konstanta 2 ditambah 1 adalah 3. Maka hasil penyelesaian bagian B adalah 6X kuadrat dikurangi 8X ditambah 3. Bagian C adalah 3A kuadrat ditambah 5 dikurangi 4A kuadrat dikurangi 3A ditambah 2. Kita buka tanda kurungnya terlebih dahulu, lalu kita kelompokkan sesuai dengan variabel yang sejenis. A kuadrat dengan A kuadrat, A hanya sendiri, dan konstanta dengan konstanta. Kita jumlahkan koefisien dari A kuadrat. 3 dikurangi 4 adalah negatif 1A kuadrat, 3A tetap 3A, dan konstanta 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Maka penyelesaian bagian C adalah negatif A kuadrat ditambah 3A ditambah 3. Selanjutnya mengenai perkalian. Perlu kalian ingat bahwa pada perkalian bilangan bulat berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, yaitu
A dikali B tambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Dan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan yaitu A dikali B dikurangi C sama dengan A kali B dikurangi A kali C untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C. Sifat ini juga berlaku pada perkalian bentuk aljabar. Contoh, jabarkan bentuk aljabar berikut, kemudian sederhanakanlah. A 4 dikali P ditambah Q, B 5 dikali AX ditambah BY, C 3 dikali X dikurangi 2 ditambah 6 dikali 7X ditambah 1, D negatif 8 dikali 2X dikurangi Y ditambah 3Z. Penyelesaian bagian A 4 dikali P ditambah Q yaitu 4P ditambah 4Q. Bagian B 5 dikali AX ditambah BY sama dengan 5AX ditambah 5BY. 3 dikali X dikurangi 2 ditambah 6 dikali 7X ditambah 1 sama dengan 3X dikurangi 6 ditambah 42X ditambah 6. Dikarenakan ini belum sederhana, mari kita sederhanakan dengan mengelompokkan sesuai dengan variabel, di mana variabel X koefisiennya adalah 3 ditambah 42 dengan konstanta negatif 6 ditambah 6, maka hasilnya adalah 45X. Bagian D, negatif 8 dikali 2X dikurangi Y ditambah 3Z sama dengan negatif 16 ditambah 8Y dikurangi 24Z. Selanjutnya adalah perkalian antar dua bentuk aljabar. Sebagaimana perkalian suatu konstanta dengan bentuk aljabar, untuk menentukan hasil kali antara dua bentuk aljabar, kita dapat memanfaatkan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Selain dengan cara tersebut, untuk menentukan hasil kali antara dua bentuk aljabar, dapat menggunakan cara sebagai berikut. Perhatikan perkalian antara bentuk aljabar suku 2 dengan suku 2 berikut. AX ditambah B dikali dengan CX ditambah D, maka AX dikali CX, AX dikali CX, lalu AX dikali dengan D, lalu B dikali dengan CX, lalu B dikalikan dengan D, maka hasilnya adalah ACX kuadrat ditambah AD ditambah BCX ditambah BD. Selain dengan cara skema seperti di atas, untuk mengalihkan bentuk aljabar suku 2 dengan suku 2 dapat digunakan sifat distributif seperti uraian berikut. AX ditambah B dikali CX ditambah D sama dengan AX dikali CX ditambah D ditambah B dikali CX ditambah D sama dengan AX dikali CX ditambah AX dikali D ditambah B dikali CX ditambah B dikali D sama dengan ACX kuadrat ditambah ADX ditambah BCX ditambah BD sama dengan ACX kuadrat ditambah AD ditambah BCX ditambah BD, dimana jika kita menggunakan baik skema 1 maupun skema 2 ini, hasilnya akan tetap sama. Begitu. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.